Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya Mr. Top akan mereview materi awal dari peternakan Cabo dan KT kualitas kontes yang ada di peternakan Mr. Top Farm Sitanggal. Untuk video kali ini adalah video part pertama ya teman-teman. Karena nanti untuk part kedua saya berencana akan mengajak teman-teman saya yang sama-sama peternak Cabo dan peternak KT, termasuk orang yang ahli dalam bidang KT, untuk mereview kandang-kandang saya teman-teman. Untuk kali ini jadi saya akan mereview video awal dari peternakan Cabo dan KT kualitas kontes yang ada di peternakan saya. Oke, terima kasih teman-teman, kita saksikan videonya. Jadi teman-teman, untuk peternakan di Mr. Top Farm ini, untuk awal mula kita berternak Cabo berawal dari Cabo lavender ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari videonya, kita memulai ternak untuk materi Cabo ini adalah Cabo warna lavender yang asalnya dari Jepang teman-teman. Kemudian dari awal kita memelihara Cabo lavender ini, kemudian kita kembangkan ya teman-teman. Kita kembangkan dengan berbagai varian yang ada. Kemudian kita mengambil betina dari Cabo Thailand. Untuk penampakan yang ada itu ayam KT ya teman-teman, yang berwarna krem itu ayam KT. Jadi ini hanya view dimana awal mula Cabo lavender yang ada di peternakan ini yang menjadi bibit utama atau pacak utama dari peternakan yang ada ya teman-teman. Jadi terlihat ya teman-teman itu bagaimana awal mula Cabo lavender di sini, kemudian menjadi pacak utama itu penampakan Cabo lavender pada saat usianya dewasa teman-teman. Nanti kita next lihat video selanjutnya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi untuk Cabo lavender ini kenapa saya memilih warna lavender, karena ini memang warnanya benar-benar menarik ya teman-teman. Benar-benar saya suka dengan warna ini. Penampakannya sangat bagus sekali, warnanya sangat benar-benar mengena di hati. Kemudian saya berkeinginan untuk mengembangkan varian warna lavender ini dengan kualitas yang lebih ditingkatkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa peternak Cabo dengan kualitas yang bagus, yaitu berasal dari Thailand. Sedangkan dari Cabo lavender saya ini berasal dari Jepang. Saya menginginkan untuk materi Cabo saya ini yang berwarna lavender dengan ekor yang lebih mekar dan lebih eksotis lagi teman-teman. Sehingga saya mendatangkan materi Cabo Thailand berwarna putih. Nanti teman-teman bisa melihat view-nya. Cabo betina Thailand yang berwarna putih, dan selanjutnya nanti teman-teman juga akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya. Sebagaimana diketahui ya teman-teman, untuk Cabo lavender ini dia punya genetik lain selain warna lavender, karena dari indukannya dia juga punya varian berwarna blorok ataupun hitam polos ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan nanti anak-anakannya juga tidak berwarna lavender, bisa keluar warna blorok ataupun motlet, black motlet, white motlet maupun warna hitam ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan anak-anakannya teman-teman. Oke. Nah itu teman-teman, jadi saya mendatangkan white Cabo Thailand untuk betinanya ya teman-teman sebanyak 2 ekor. Dan saya juga mendatangkan Cabo warna putih untuk pejantan. Cuma saya lihat untuk karakter Cabo yang warna putih untuk pejantannya, saya kira karakter Cabonya kurang masuk. Jadi saya anggap itu ayam KT ya teman-teman. Kemudian kita mulai breeding ya di sini ya teman-teman. Jadi untuk Cabo jantan lavender yang dari Jepang, saya kawinkan dengan Cabo betina Thailand yang berwarna putih, yang ekornya mekar ya teman-teman. Dengan harapan nanti keluar warna lavender dengan ekor yang lebih mekar dan lebih wow ya teman-teman. Tapi ini hasil yang keluar ya teman-teman, malah keluar warna white classic ya teman-teman. Jadi keluar white classic untuk anakan dari lavender ini teman-teman.
Kalau dari pendapat beberapa teman-teman saya, keluar warna white klasik itu juga warna bagus ya teman-teman. Saya anggap ini sebagai jackpot lah. Karena untuk cabo lavender itu dengan cabo betina putih yang dari Thailand keluar warna white klasik ya teman-teman. Ini masih saya simpan, nanti video besarnya nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Di samping warna klasik itu teman-teman juga keluar warna lain ya teman-teman. Keluar ada 4 ekor ya teman-teman, jadi keluar warna silver juga, white klasik, kemudian keluar warna motlet juga ya teman-teman. Di sini menjadi tantangan saya teman-teman karena saat ini belum ada anakan dari lavender yang tadi untuk menjadi warna lavender lagi, karena anakannya 4 ekor yang saya dapatkan keluarnya warna white klasik dan warna silver teman-teman. Jadi anakan pertama cabo yang ada di peternakan ini adalah warna silvernya sepasang ya teman-teman. Kemudian warna white klasiknya satu, dan satu lagi warna blorok ya teman-teman. Kemudian teman-teman, ini dari penampakan jago lavender pacek tadi udah semakin menua ya teman-teman. Jadi tampilannya sudah mulai berubah, namun dia juga punya anakan lagi berwarna splash teman-teman, seperti yang di video ini teman-teman. Kemudian di samping itu juga keluar warna hitam silver ya teman-teman. Jadi anakannya keluar variannya sangat banyak nih teman-teman. Jadi untuk genetik cabo lavender ini ternyata menghasilkan beberapa warna ya teman-teman. Sedangkan itu yang ada di penampakan keluar varian warna blorok juga itu teman-teman. Itu karena bapaknya itu cabo lavender itu memang genetiknya ada darah bloroknya juga teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan ya, di sini saya juga punya betina warna black motlet atau disebut warna blorok ya teman-teman. Cuma warnanya ini khas warna impor ya teman-teman. Jadi warnanya benar-benar bagus, benar-benar motifnya benar-benar keren ya teman-teman. Lah ini menjadi asal saya untuk melanjutkan ternak materi ini teman-teman. Jadi mulai dari warna lavender dan putih, kemudian keluar warna black motlet ataupun blorok ya teman-teman. Kemudian saya kawinkan kembali dengan cabo yang berwarna putih teman-teman. Cuma karena dari posturnya itu lebih mirip ke kate, saya tidak mau menyebut ayam ini sebagai ayam cabo teman-teman. Mungkin genetik asal muasalnya saya kurang tahu karena saya juga mendapatkan dari teman. Jadi saya anggap karena ayam ini posturnya lebih ke kate, saya menyebutnya ayam kate ya teman-teman. Tapi walaupun ayam kate ya teman-teman, saya melihat kualitasnya juga sangat super. Dan ini anak-anakannya teman-teman sudah mulai bermunculan di peternakan ini. Anak-anakannya sudah mulai banyak ya teman-teman. Warnanya juga bervariasi. Dari beberapa anakan yang keluar ini ya teman-teman, itu sebagian tidak saya jual, namun sebagian saya kasihkan atau saya hibahkan ke teman-teman komunitas yang ada di Brebes dan Tegal ya teman-teman. Karena apa? Karena saya ingin mengembangkan varian materi dari ternakan saya agar bisa dimiliki terlebih dahulu oleh teman-teman saya yang ada di Brebes dan sekitarnya. Dari beberapa varian warna ini sebagian masih saya simpan, terutama untuk yang berwarna motlet ya teman-teman, karena saya gunakan kembali sebagai indukan. Saat ini pun udah menjadi dewasa dan sudah mempunyai anak ya teman-teman. Itu view yang ada itu yang juga keluar warna hitam silver ya teman-teman. Itu pun sekarang masih ada di peternakan ini, jadi keluarnya benar-benar berwarna silver. Itu walaupun dari penampakan kecilnya berwarna hitam, namun ternyata besarnya silver. Dan juga keluar warna splash teman-teman. Ini contoh anakan berwarna splash. Saya nyebutnya warna splash, mirip dengan Brahma Lake Colombian ya warnanya ya teman-teman. Ini warna unik dan saat ini pun masih ada. Itu adalah video waktu usia sekitar 2 bulanan ya teman-teman. Itu masih saya simpan sampai sekarang teman-teman. Sebenarnya cukup menarik teman-teman untuk warna splash ini, karena juga saya melihat warna ini masih cukup langka, dan juga untuk warna krem ini juga cukup sangat manis ya teman-teman. Kalau dari lihat penampakannya saya sangat suka dengan warna krem ini, karena dari penampakannya dia terlihat sangat lembut sekali ya teman-teman.
Kemudian dari anak-anak yang ada, kemudian saya besarkan teman-teman, tidak saya jual, saya besarkan, saya gabungkan dengan materi-materi KT yang ada, kemudian saya besarkan dulu untuk persiapan dijadikan materi ternak untuk di peternakan ini teman-teman. Jadi dari berbagai varian yang sudah muncul, saya seleksi dengan ketat ya teman-teman. Di mana saya untuk menyeleksi materi saya juga minta pendapat dari masternya ya teman-teman. Teman saya yang ada di komunitas pecinta KT Ayam Tegal, itu pun saya mintai pendapat untuk menyeleksi materi saya agar saya tidak salah dalam menerapkan untuk ternak selanjutnya. Karena dari beberapa varian cabo yang saya ternak, di situ muncul beberapa postur yang lebih mengarah ke ayam KT teman-teman. Jadi setelah saya menghasilkan beberapa anakan yang ada di peternakan ini, kemudian saya pisahkan sesuai dengan tipe dan karakternya ya teman-teman. Jadi saya menyeleksi dengan ketat untuk saya kembangkan di next breeding selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah melihat video-video tadi, itu merupakan video view lama ya teman-teman. Jadi video ini sengaja saya abadikan untuk melihat progres bagaimana saya memulai peternakan ayam KT dan cabo ya teman-teman. Jadi varian-varian yang ada di peternakan saya asal muasalnya itu dari satu pacek, itu dari cabo lavender ya teman-teman. Kemudian menghasilkan anakan yang cukup bervariasi. Dari berbagai varian yang muncul itu tidak semua juga hasilnya itu bagus ya teman-teman. Tetap ada beberapa yang hasilnya menurut saya kurang bagus, baik dari segi postur, bodi maupun warna yang kurang menarik teman-teman. Jadi kita kembangkan lebih lanjut dengan materi-materi yang sudah dipilih, contohnya yang sudah terlihat di video ini ya teman-teman. Jadi saya utamakan warna black motlet dan warna lain yang menarik teman-teman. Namun untuk warna black motlet ini karena secara postur dia lebih mengarah ke ayam KT, makanya saya menyebutnya ayam KT teman-teman. Jadi saya kembangkan sesuai dengan karakternya masing-masing teman-teman. Jadi tidak salah breeding di sini karena saya minta pendapat dari teman-teman saya yang ahli dalam bidang ayam KT dan cabo ya teman-teman. Jadi saya melanjutkan breeding dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi untuk materi cabo yang sudah benar-benar dia memiliki genetik dan bodi yang cukup kuat di cabo, kita lanjutkan untuk dijadikan jenis ataupun ternak dalam satu trah, yaitu sebagai ayam cabo. Sedangkan untuk ayam KT saya ternakkan menjadi satu menjadi ayam KT ya teman-teman. Nah, di sini ada view lagi teman-teman. Di situ ada ayam KT berwarna coklat dan berwarna rawis berwarna krem ya teman-teman. Itu sebenarnya juga ayam ini saya datangkan dari luar peternakan ini ya teman-teman. Dan kemudian saya mendatangkan juga materi benjarong teman-teman. Untuk cabo benjarong saya mendatangkan materi mulai dari anakan, mulai dari kecil untuk saya kembangkan menjadi materi khusus benjarong di sini teman-teman. Jadi variannya saya tambah untuk materi cabo, yaitu cabo benjarong. Ini view dari mulai anakan sampai beranjak remaja dan akhirnya sampai saat ini ayam ini sudah menjadi dewasa ya teman-teman. Materi-materi tersebut saya jadikan satu, saya kembangkan dulu, saya besarkan dulu untuk saya jadikan materi di peternakan Mr. Top Farm Sitanggal ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah melihat sejarah di mana peternakan ini merupakan dari materi-materi awal yang sudah kita tunjuk. Dari materi yang ada itu kemudian kita seleksi dan kita kembangkan sebagai bibit ataupun sebagai asal muasal dari peternakan yang ada di Sitanggal ini ataupun di Brebes ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ulas mengenai perawatan dan pemeliharaan ayam KT atau cabo ini ya teman-teman. Jadi untuk ayam cabo ataupun ayam KT yang ada di peternakan kami ini kita rawat dengan selayaknya ayam hias pada umumnya teman-teman.
Jadi kita juga memberikan pakan yang bergizi, kita memberikan pakan dengan campuran fur, terus dedak, kita kasih campuran dengan probiotik herbal, kemudian kita rawat dengan cara seksama ya teman-teman. Kita juga melakukan penjemuran ataupun dengan cara diumbar selama beberapa jam, kemudian kita masukkan lagi ke kandang agar ayam-ayam tersebut tetap sehat ya teman-teman. Untuk jenis ini tetap butuh kita umbar teman-teman, jadi agar dia tetap beraktivitas, jangan terlalu lama di kandang karena nanti bulunya akan kusam dan nanti juga dia mengalami kesehatannya akan menurun jika kita kurang menjemur ayam-ayam ini teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pemeliharaan ayam ini selayaknya kita melihara ayam hias, dan ini tergolong sangat mudah teman-teman. Jadi untuk ayam kate ataupun ayam cabo itu jauh lebih mudah dikembangkan di Indonesia daripada jenis ayam yang impor dari Eropa teman-teman. Untuk breeding sendiri teman-teman bisa melihat videonya. Jadi untuk breeding ini kita menggunakan kandang ukuran 2x2 meter dengan dasar pasir ya teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan dasar pasir? Karena kita tahu untuk ayam kate atau cabo ini dia sayapnya turun teman-teman dan kakinya ceper. Jadi sangat mudah untuk sayap dari ayam kate ini cepat kotor dan rusak manakala kandangnya tidak dialasi dengan pasir teman-teman. Jadi untuk alas pasir ini berguna sekali untuk mengurai kotoran, jadi kotoran tidak basah dan ayam-ayam ini akan tetap bersih serta kesehatannya akan tetap terjaga. Untuk ayam jenis ini kita kembangkan dengan metode sederhana ya teman-teman. Jadi kita kembangkan dengan cara perkawinan alami, kita campurkan satu jantan dengan 2 atau 3 betina, dengan catatan bahwa usia dari kedua indukan ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi menjelang usia dewasa ataupun usia induk kita jadikan satu, kita siapkan petarangannya untuk menelur dan dia akan menelur dengan alami teman-teman. Jadi kita tidak perlu terlalu susah untuk mengembangkan ayam ini. Karena dengan sendirinya ayam ini secara naluri dia akan berkembang biak manakala dia berada di kandang yang cukup nyaman. Dan jika kita ingin mengembangkan ayam ini dengan skala kecil, kita pun cukup menggunakan kandang ukuran 1x1 meter untuk satu pasang pun sudah cukup ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk ternak ayam ini teman-teman. Kita menggunakan cara alami saja ya teman-teman. Untuk pembesaran, untuk anakan kita bisa menggunakan kandang besi ya teman-teman. Cuman ini kurang saya sarankan lah, sebab terbatasan kandang yang ada di sini. Kita juga menggunakan kandang besi untuk pembesaran. Namun kelemahan dari kandang besi ini untuk sayapnya itu mudah rusak teman-teman, karena untuk sayapnya sering tergores ataupun sering terkena kotoran yang lengket di alas kandang teman-teman. Namun untuk usia ayam cabo atau kate dengan usia 0, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya masih menggunakan kandang besi ya teman-teman. Karena di sini tersedia kandangnya seperti itu teman-teman. Nanti menjelang usia remaja atau dewasa nanti kita pindahkan ke kandang pasir. Jadi intinya tetap kita jaga kesehatannya teman-teman, seperti itu untuk pakan dan lain sebagainya. Untuk pemeliharaan ayam ini, jika kita memeliharanya di kandang indoor seperti saya ya, jadi kandang saya untuk pembesaran ini berada di dalam rumah ya teman-teman. Kita sewaktu-waktu 2 atau 3 hari sekali kita keluarkan teman-teman, kita jemur, biarkan dia merembut, biarkan dia bermain di umbaran ya, 1-2 jam lah cukup. Setelah dia udah berjemur dengan cukup, kita masukkan kembali ya teman-teman. Juga jangan lupa kita cek selalu kesehatannya ya teman-teman. Kita sewaktu-waktu jika ayam ini kotor pun kita harus mandikan, kita bersihkan dari kotoran, kemudian kita cek kesehatannya, kita berikan tempat yang nyaman, pakan yang bagus, kemudian kita rawat juga dengan tambahan vitamin ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tambahan vitamin cukup vitamin B kompleks saja ya teman-teman, terutama pada saat perubahan cuaca. Nah ini teman-teman, dari hasil breeding di peternakan kami, ayam-ayam kate ini juga sudah kami konteskan ya teman-teman. Jadi kita seleksi dengan seksama, kita juga minta saran dari pendapat juga yang lebih mengetahui ataupun
lebih memahami tentang ayam kate, yang bagaimana ayam kate ini yang masuk ke kriteria kontes. Kemudian kita ikutkan kontes, kita awali dengan kontes-kontes lokal, yaitu kontes latber ya teman-teman. Jadi untuk kontes latber sendiri kita ikutin yang di daerah-daerah kota sekitar ataupun kabupaten sekitar sebagai apa ya, sebagai barometer ataupun tolok ukur hasil ternakan kita, apakah layak hasil ternakan kita untuk mengikuti di ranah-ranah kontes selanjutnya teman-teman. Untuk keuntungan ataupun keunggulan memelihara ayam kate dan cabo dengan kualitas yang baik tentunya sangat menguntungkan ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan dengan ayam kate pada umumnya yang mereka tidak memperhatikan standarisasinya, bagaimana kate yang bagus ataupun kate yang masuk ke ranah-ranah kontes ya teman-teman. Jadi keunggulannya jelas harganya jauh lebih tinggi daripada kate-kate yang ada di pasaran ya teman-teman. Karena kate ini masuk ke komunitas penghobi ataupun masuk ke para pecintanya yang memperhatikan standarisasi ayam-ayam kate ini untuk dijadikan ajang kontes. Nah teman-teman, di video itu ada nomor WhatsApp yang tersedia ya teman-teman di peternakan kami, 0853 2578 0186, yaitu peternakan Mr. Top Farm Sitanggal. Kita mempunyai akun Facebook Top Farm, untuk akun YouTube sendiri yaitu Pahib Official. Kenapa bernama Pahib? Pahib adalah paguyuban ayam hias Brebes. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp tersebut, karena nomor ini sudah dikenal banyak oleh para peternak yang ada di Indonesia. Dan berikut video yang saya tampilkan adalah hasil-hasil sampel dari peternakan yang ada di sini, terutama untuk jenis kate dan jenis cabo. Jadi teman-teman jangan ragu, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada, barangkali untuk sekedar sharing, ngobrol tentang ayam kate atau cabo, atau teman-teman barangkali mau sharing tentang perawatan, atau teman-teman membutuhkan anakan dari ayam yang ada di peternakan ini, kami siap untuk melayani dengan sepenuh hati teman-teman. Jadi silakan teman-teman jangan ragu, silakan menghubungi kontak WhatsApp yang ada. Nanti kita akan berbicara mengenai ayam kate dan cabo ini lebih lanjut. Teman-teman juga jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp ini jikalau hanya untuk sekedar bertanya ataupun sekedar sharing, tetap kita layani ya teman-teman. Jadi tidak harus beli untuk menghubungi nomor WhatsApp ini teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman, kita melayani dengan baik, siapapun konsumen ataupun sekedar sharing tetap kita layani dengan baik. Seperti halnya beberapa teman kami juga hanya sekedar menghubungi kami lewat WhatsApp, sekedar pengen mampir ngobrol ngopi di peternakan ini pun boleh teman-teman. Jadi jangan segan-segan, kita akan tetap melayani teman-teman jika membutuhkan obrolan lain seputaran ayam hias yang ada di peternakan ini. Untuk harga ayam kate atau cabo yang ada di peternakan ini cukup bervariasi ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikan harga tergantung dengan apa utamanya di kualitas ya teman-teman. Jadi kualitas itu akan menentukan tinggi dan tidaknya harga kate atau cabo yang ada di peternakan ini. Tidak semua ayam yang di sini tuh mahal teman-teman. Tetap saja ada ayam yang dengan kualitas rendah kita jual dengan standar pasar pada umumnya. Namun untuk ayam yang sudah masuk ke ranah kontes, kualitas kontes, apalagi yang pernah juara ya teman-teman. Jadi sudah ada ayam kate di sini yang kita ikutkan kontes, kemudian kita mendapatkan juara, tentunya harganya juga berbeda teman-teman. Peternakan kami bukanlah peternakan yang terbaik ya teman-teman, karena di Indonesia ini sudah sangat banyak peternak ayam kate dan cabo dengan kualitas yang jauh-jauh lebih bagus daripada yang ada di peternakan ini. Kebetulan untuk peternakan ini kita baru memulai jenis ayam kate dan cabo ini baru sekitar 2 tahun ya teman-teman.
Jadi untuk harga mungkin di peternakan ini ada jenis ataupun tipe yang harganya lebih rendah daripada di peternakan lain yang mempunyai kualitas super teman-teman. Tentunya pun kita akan tetap mengupgrade apa yang ada saat ini ya teman-teman. Jadi kita akan upgrade terus dan kita akan tetap aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kontes. Bagaimana agar ayam di peternakan ini tetap menjadi ayam-ayam yang berkualitas ya teman-teman. Untuk pemasaran, untuk peternakan kita pemasaran ke seluruh Indonesia teman-teman. Jadi selama masih terjangkau oleh paket hewan, tetap kita layanin ya teman-teman, bahkan sampai ke luar Jawa. Tapi untuk ongkos kirim ke luar Jawa itu lumayan teman-teman. Yang sudah-sudah para teman-teman ataupun para buyer yang membeli ayam di peternakan kami yang berdomisili di luar Jawa, mereka akan membeli ayam dengan kualitas super. Karena apa? Karena mempertimbangkan ongkos kirim yang cukup tinggi, karena kita rendah dengan ongkos kirim yang cukup tinggi, jelas itu nanti sangat akan merugikan. Jadi teman-teman jangan ragu, kita siap untuk membantu pengiriman atau proses pengiriman ayam-ayam hias yang ada di peternakan ini ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan kita memberikan garansi 1 kali 24 jam sampai ayam itu diterima dalam kondisi aman. Jadi ayam sudah diterima, saya masih memberikan garansi 1 kali 24 jam. Dan kemudian untuk ayam-ayam yang berada di peternakan ini sudah kami vaksin ya. Pengalaman dalam merawat ayam hias ya teman-teman. Untuk pengiriman area sepulau Jawa itu juga lebih murah teman-teman, karena ada paket KI 8 ataupun Kalok Express, yaitu paket kereta api ya teman-teman. Jadi untuk hewan ini hanya bisa dikirim dengan paket khusus hewan ya teman-teman. Kecuali yang keberadaannya dekat di sekitaran Brebes dan sekitarnya, bisa kita kirim menggunakan kurir teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk saat ini jual ayam ataupun membeli ayam dengan alasan jauh dan lain sebagainya, karena sudah menjadi umum pada saat-saat ini semua penjualan barang melalui online ya teman-teman. Jadi tidak ada istilah jauh ataupun tidak ada istilah terlalu khawatir akan pengiriman ayam tersebut, karena kita juga memberikan garansi sampai 1 kali 24 jam setelah ayam diterima. Bagi teman-teman yang berdomisili dekat, silahkan mampir ke peternakan kami. Di samping kami memelihara atau beternak ayam jenis kate dan cabo ini, teman-teman juga bisa melihat video yang lain bahwa di sini peternakan ayam hias juga tersedia berbagai varian ayam hias lain ya teman-teman. Di sini kami juga mengembangkan ayam jenis Yokohama, jenis ayam Gatre Tancau, dan jenis ayam silky beserta variannya ya teman-teman. Jadi untuk ayam American silky pun tersedia di sini beserta variannya maupun smooth satin ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu, silahkan untuk menghubungi akun kami di nomor WhatsApp tersebut di 0853 2578 0186. Insya Allah kita layani dengan baik. Untuk teman-teman yang setia mendukung channel ini dan selalu menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Jadi mungkin barangkali ini video yang paling panjang yang pernah kami buat ya teman-teman, karena banyak video yang kita review dari video-video lama ya teman-teman, untuk menceritakan dari awal sejarah bagaimana peternakan ayam cabo ini mulai dikembangkan di peternakan ini. Bagi teman-teman yang belum like atau subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi
untuk video-video yang akan kami buat selanjutnya ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya video ini kami buat untuk edukasi, untuk sebagai bahan sharing kepada teman-teman untuk menceritakan apa saja yang ada di peternakan ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih juga atas segala dukungannya teman-teman. Next mungkin nanti kita akan bikin video yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Saat ini kita menceritakan tentang kate dan cabo karena yang saat ini sedang mulai dikembangkan di peternakan ini. Teman-teman bisa menyaksikan video yang ada saat ini, itu merupakan hasil dari peternakan yang ada di sini ya teman-teman. Jadi itu beberapa sampel ayam dari kate dan cabo yang kita ternak di peternakan ini. Kita view videonya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa mengamati ayam-ayam ini. Menurut teman-teman bagaimana, apakah ayam ini cukup baik ataupun ayam ini kurang baik? Teman-teman boleh berkomentar, teman-teman boleh memberikan saran kepada saya untuk kebaikan saya dalam mengembangkan ayam ini untuk lebih baik lagi. Untuk harapan dan doa saya kepada teman-teman semua pecinta ayam hias maupun peternak ayam hias yang ada di Indonesia, semoga ternakannya tetap lancar, tetap sehat, dan tetap bisa menghasilkan ternakan-ternakan ayam yang baik, serta bisa menghasilkan sebagai bisnis yang baik, bisa menghasilkan rezeki yang baik untuk keluarga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap semangat, kita bersama-sama saling support, saling mendukung, kita beternak ayam hias ya teman-teman. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Insya Allah untuk ayam hias ini, untuk di saat-saat sekarang ini pemasarannya itu ke seluruh Indonesia. Jadi kita tidak usah berpikir berkaitan dengan persaingan ataupun berpikir tidak laku. Bayangkan teman-teman, untuk ayam hias ini pemasarannya ke seluruh Indonesia. Karena semuanya saat ini bisa dijangkau dengan paket-paket hewan ke seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman, saya atas nama pribadi maupun atas nama komunitas Paguyuban Ayam Hias Brebes, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dalam video konten ini ataupun tata bahasa saya yang kurang baik, karena bagaimanapun juga saya juga masih belajar ya teman-teman. Barangkali ada tutur kata saya yang tidak pas ataupun tutur saya yang tidak dapat dimengerti atau kurang dipahami oleh teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, saya pamitan dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Nanti di part kedua kita akan mereview kandang-kandang saya dan materi-materi saya secara langsung ya. Jadi nanti kita bisa melihat dari mulai materi indukan yang ada langsung di kandang breeding, dan nanti kita akan melihat ke koleksi kandang-kandang saya dan juga produkan-produkan saya, termasuk nanti produkan dari teman-teman yang ada di komunitas di Tegal dan sekitarnya. Oke, saya pamit dulu teman-teman. Ayo kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.